Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال أما بعد. Jamaah sekalian, jamaah sekalian, jamaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di sini dalam rangka pengajian yang mana Al-Fakir dapat giliran pengajian di event momen-momen tertentu. Ini tiga, ada tiga. Jadi ada dua momen penting. Waktu itu di saat bulan Maulid
Sekarang di saat Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakir alhamdulillah bawain kita oleh-oleh dari Syekh Wahbah Zubairi Al-Marhum. Kita bacakan Al-Fatihah, semoga ini bermanfaat. Berkat keterangan beliau juga untuk para kiai dan para ajudan para habaib kita yang ada di Indonesia khusus. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Jemaah sekalian, alhamdulillah, keterangan-keterangan ini insya Allah diberikan oleh Dr. Syekh Wahbah Az-Zubairi, yang mana beliau dalam kitabnya ini menjelaskan khusus karena Imam tadi baca surah Al-Isra, berarti dibukanya surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini ketika beliau katakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata-kata subhana itu diambil dari sabaha yasmahu atau sabiha yasmahu. Yang belajar bahasa Arab, sabiha yasmahu artinya berenang. Kok bisa hubungannya berenang? Karena berenang itu menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, badan, kaki, nafas diatur. Artinya semua organ itu ikut. Tangan semuanya ikut. Kenapa kok bisa pindah dari arti mensucikan? Sabir artinya sucikan. Karena ketika ingin mensucikan Allah, disebutnya at-tanzih. Seluruh anggapan kita tentang Allah dihilangkan kecuali hanya muqaddas. Jadi anggapan-anggapan kita yang menyamakan Allah kepada makhluk, kepada manusia dihilangkan semua. Harus fokus bahwa Allah ini beda sama yang lain. Dari kapan? Bukan hanya pikiran, bukan hanya semua, tetapi keseluruhan. Makanya badan bergerak. Makanya dikatakan ketika sabiha yasbahu intilaqan minal nuqtatil ula ila nuqtatil tsaniyah. Bertolak dari titik satu menuju titik kedua. Berbeda, orang berenang berbeda. Ada ketika tasbih dan zikr. Surah Al-Isra itu ayat ke-17. Sebelumnya surah An-Nahl. An-Nahl ke-16. Likulli suratin tufassir surah. Setiap surat ini menafsirkan surat berikut. Jadi tidak mungkin ada tafsir ayat ini kecuali dia pasti menafsirkan ayat berikut. Itu pasti. Jadi Al-Quran itu gak sembarangan letak. Dia itu pasti ada urutan-urutan. Dan setiap surat itu mengandung makna untuk surat berikutnya. Di surat An-Nahl, lihat kalimatnya. Ata amrullah fala tasta'jil. Telah datang perintah Allah, tapi kau jangan minta untuk buru-buru didatangkan. Subhanahu wa ta'ala amma kalimatnya pasti ada agak bingung. Ata amrullah fala tasta'jil. Telah datang perintah Allah, tapi jangan buru-buru untuk minta didatangkan. Gimana urusannya udah datang tapi jangan buru-buru? Mestinya kan kalimatnya bakal datang perintah Allah, tapi kalau nanti jangan minta buru-buru dulu karena masih perjalanan. Ini kalimatnya ata amrullah, telah datang perintah Allah,
Tapi ada kalimat berikutnya, wala tastajilu. Jangan kau minta kumpul. Kenapa kalimat yang menggunakan ada fi'lu madhi? Tapi kita jangan minta kumpul. Maksudnya para ahli tafsir mengatakan bahwa waktu menurut Allah tidak sama dengan kita. Telah datang, mau akan datang, yang bakal datang, bakalan datang, bagi Allah sama. Kalau bagi kita telah, sedang, akan, yang telah itu beda, karena kita waktunya itu di kotak-kotakin biasa. Makanya jangan heran ketika umpama Nabi suka katakan, kamu tahu gak ada orang muflis, ada orang bangkrut? Sahabat menjawab, ya aku tahu muflis itu dari dirham wala dinar wala mata'. Orang yang gak punya harta, gak punya gila, gak punya uang. Kata Nabi bukan. Di hari kiamat nanti ada orang memiliki cerita itu diambil semua amal ibadah. Mungkin kita tanya, kan hari kiamat belum, kenapa Nabi diceritain? Apalagi khususan di Isra wal Mi'raj ketika Nabi melihat ada satu kaum ra'aitu qauman yahmusuna wujuhahum wa sudurahum wa azwarahum min nuhas. Aku melihat ada satu kaum lagi cakar-cakarin mukanya, dadanya, kukunya dari perunggu, dicakar-cakarin. Mungkin kita bertanya, kan kiamat belum datang, akhirat belum. Kenapa Nabi bisa bercerita? Karena tadi bagi Allah waktu itu tidak sama dengan itu. Yang akan datang Allah bisa baca semua. Allah sudah tahu semua. Kalau kita berbeda. Nah, kenapa aku hubungannya dengan Isra wal Mi'raj? Seakan-akan surat An-Nahl ini mau muqaddimah, pembukaan untuk menjelaskan tentang surah Subhanalladzi asra bi'abdihi. Seakan-akan kalimat ini mau menjelaskan, siap-siap mau menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Yang mana Nabi kalau diberangkatkan itu tak pakai waktu, nggak membutuhkan waktu lagi. Ya, maka tadi ketika ada Allah telah datang perintahnya, tapi kau jangan minta untuk menunggu untuk didatangkan. Artinya perintah Allah itu sudah datang, tapi kita jangan terburu-buru untuk segera untuk diturunkan kepada kita, tersimpan di Lauhul Mahfuz, agar kita ini tidak sabar menerima. Oleh karena itu kata-kata Subhana itu adalah pembukaan, yang mana tadi dia sudah dijelaskan di surah An-Nahl. Karena waktu dalam bahasa Arab ini mukadimah dulu, ini belum baca kitab. Kalau bapak mukadimah tidak enak. Waktu itu dalam bahasa Arab ada waktu juga. Sampai di surat Ad-Dahr dikatakan hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Akan datang. Apakah telah datang kepadamu ada satu masa yang kami datang, lam yakun syai'an madhkura, yang mana waktu itu sesuatu belum ada namanya. Jadi belum ada nama seperti itu. Itu ada. Yang berikutnya ada al-ajal. Waktu juga. Waktu di mana barang itu selesai. Gelas kita pecah. Ajal itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ini meninggal, selesai. Innalillahi wa inna. Waktu selesainya perang. Ada waktu al-duha. Waktu mau setelah menjelang subuh, itu namanya waktu. Ada waktu disebut al-asr. Waktu menjelang asar, asal kata dari asor. Asor artinya memeras. Orang kalau beli jus di Timur Tengah itu, kalau dulu kita sekolah, jus kelima atau yang suka Taif, ada jus kelima disebutnya asil. Beras yang sudah diperas, buah yang sudah diperas. Waktu asar, waktu orang sudah memeras keringat dan tenaga di waktu mau pulang.
Ada satu tempat dinamakan waktu itu. Nabi tinggal di situ di Madinah sampai Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad. Karena Nabi ada waktu juga disebut malam, al-lail, dan macam-macam. Nah, waktu itu disebut dengan ada macam-macam. Di saat Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak membutuhkan waktu. Ada orang sebagainya itu gimana waktunya itu? Belum ada gesekan, kecepatan cahaya dan segala macam. Orang-orang kimia dan fisika pada bingung semua. Itu gimana cara tentunya? Nah, makanya kalimatnya diawali dengan Subhan, Maha Suci. Allah waktu ditanya ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya dalam kitab Ali wal Falsafah Ilahiyah. Ali ditanya tentang bagaimana apa itu Allah dan kapan itu Allah. Di kalimat ini maknanya kalimat tauhid. Ditanya mata kan Allah, kapan itu Allah? Kata Ali bin Abi Thalib, Allah bukan wala makan wa huwa ala ma kan qabla khalqil makan wa lam yataghayyar amma kan. Allah bukan wala makan, tidak bertempat, wa huwa ala ma kan. Allah lebih tinggi dari apa yang kamu pikirkan. Nah, qabla khalqil makan, sebelum ditempatkan, sebelum diciptakan tempat, wa lam yataghayyar amma kan. Dan Allah tidak pernah berubah dalam zatnya sama sekali. Beda kalau Ali bin Abi Thalib kalau jawab begitu, langsung jawab fujiatan. Nah begitu juga ketika ada orang tanya waktu kapan itu Allah tadi, bagaimana Isra wal Mi'raj, tidak ada, karena pembukaan dari surah Al-Isra tadi, surat An-Nahl yang mengatakan tadi bahwa ata amrullah fala tasta'jil, telah datang perintah Allah, tapi jangan minta Allah dulu untuk datang. Karena waktu bagi Allah tidak bermasalah. Yang bermasalah ini kita yang sering menghadapi waktu yang kira-kira sulit memikirkan untuk memahami Isra wal. Contohnya gampang-gampang ini. Mungkin di sini ada beberapa contoh itu. Ada umpama diri di tembok segini, di tembok. Dari ujung-ujung ada konvoy. Itu kampanye lah, kampanye kan? Kampanye. Dari ujung-ujung. Ada di bawah, diri di tembok ini sampai luas ini. Di bawah ada teman yang ada injek punggung. Yang diinjek punggung itu cuma dapat lubang segini. Lihat, kira-kira pandangan Anda dengan pandangan teman yang di bawah itu luasan. Teman ini ada sebatas apa yang dilihat di lubang. Lupa begini, wih, ada pakai baju tuh. Oh iya ada. Terus ada ngomong, nanti sebentar lagi ada pakai pakaian kaos Argentina. Kapan? Nanti sebentar lagi. 10 menit lagi. Belum. Nanti pas dia lewat. Nah iya. Oh udah deh, udah. Nanti ada yang mirip-mirip. Anda bisa tahu apa yang belum datang dan apa yang telah datang. Sedangkan orang yang di bawah tadi ada sebatas ini aja dia tahu. Sama kita juga gitu. Kita tahu waktu hari ini aja. Tapi ke depan mungkin ada yang tahu. Nah, Allah dan para anbiya ini mengetahui akan datang itu seperti apa. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan, Nabi sudah paham bahwa ini melewati waktu yang mana manusia kalau dijelaskan nggak mungkin bakal paham. Oleh karena itu, Dr. Wahab Al-Zuhaili ketika mengatakan, indama natakallamu 'anil Isra wal Mi'raj, fala budda an nazkura thalathata namatin muhimmah. Di saat kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, kita pasti pada budda harus
an-nazkuru salasata namatin muhibbah. Kita akan menyebut 3 poin yang penting. Pertama, at-tahaddiyatul lati wajjahaha an-nabi. Tantangan-tantangan yang dihadapi Nabi fi hifdzi wa subutil iman, di saat memelihara dan menetapkan keimanan, wal muskilatil mu'dillah, dan problem-problem yang sulit. Wa tsani al-iman, yang kedua adalah tentang keimanan. Yang tabitul Isra wal Mi'raj aidan biqadri min al-iman. Isra Mi'raj ini sangat terus sama iman. Orang mau percaya mengaga. Di zaman dulu, haitsu yatimu fihi imtihanu imanina, yang mana iman kita pada saat itu diuji. Hal kana imanuna khadi'an lil aql, apakah iman kita tunduk kepada akal? Am kana aqluna khadi'an tamaman lil wahyi, apakah justru akal kita itu tunduk kepada wahyu? Ini tes. Jadi kalau ulama-ulama bilang dia menghadapi 3 contoh. Yang pertama dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu dengan Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar langsung mengatakan, "Saudaraku, aku percaya." Makanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki as. Yang kedua diwakili nama orang yang tak percaya, namanya Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kan tak percaya. Dan yang ketiga katanya diwakilkan oleh orang yang ragu-ragu. Siapa? Abu Thalib. Ini ada ragu. Bahkan thariqah para habaib tidak meyakini bahwa Abu Thalib merupakan salah satu orang yang mendustakan kejadian Isra wal Mi'raj. Bagaimana mungkin? Kalau antum tahu Isra Mi'raj ini, Nabi diberangkatkan Isra Mi'raj ini waktu telah meninggalnya Abu Thalib. Abu Thalib belum meninggal. Gimana dia mau meyakini? Belum meninggal Abu Thalib. Lihat kalimat depannya kan at-tahaddiyatun Nabi. Nabi itu setelah mengalami tantangan. Tantangan itu ketika meninggalnya Khadijah, ketika meninggalnya Abu Thalib, baru Nabi di-Isra Mi'rajkan. Masa Abu Thalib hidup lagi terus bilang Abu percaya? Kan tidak mungkin. Itu setelah Nabi mengalami problem berat, baru diajak Isra wal Mi'raj. Abu Thalib udah wafat. Pada waktu itu keluarga Nabi di boykot, di Syekh Abi Thalib, dikusir Nabi sampai Nabi ke Taif. Doa Nabi, makanya waktu itu Nabi dijuluki orang yang paling sabar saat itu. Malaikat, orang kalau kita sudah diikuti, orang sama malaikat, ada sabar. Ini malaikat melihat Nabi sisa, malaikat kalian sabar. Apa ditawarin itu Nabi? Ini gimana nih? Dulu waktu kita Hosaf tubihimul ard, apa aku renggangkan Roma itu bila hisbah, apa sabit semua dipakai gunung. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Makanya dihadapi tadi, nanti kita bahas. Ini suaminan bisa diterima gak dipakai akal? Oleh akal itu. Ada bilang, oh bisa kita kan akal harus duduk sama iman. Iman itu awalnya dari akal lu berpikir. Atau tahu syariat-syariat di antaranya balik. Pertama syaratnya apa? Akil. Dalam syariat orang yang disuruh beribadah beragama itu syaratnya apa? Akil. Dia harus berakal. Dan yang berikutnya orang yang selfie itu yang belum sampai akal tidak boleh dalam beragama. Makanya jual beli aja mesti akal itu sempurna. Dan Al-Quran berkali-kali mengatakan afala taqilun, betul kan? Akal siapa ini? Ya akal ulama-ulama yang telah membahas yang dijelaskan kepada kita. Makanya pertama kali kuliah. Nah,
Kata Dr. Muhammad Zuhairi mengatakan apa? Taratan bisyaklin am yasifun nasu syai'an ghairu ma'qulin bi thalathati asbab. Kadang-kadang manusia itu mengatakan yang nggak masuk akal itu tiga. Pertama, laisa tadribiyatan dalam syiar. Biasanya orang yang nggak masuk akal itu biasa. Ini kayaknya kita juga termasuk sesuatu yang nggak bisa dilihat. Itu nggak masuk akal. Nggak bisa diukur, nggak bisa dilaba, itu nggak masuk akal. Kalau nggak mungkin, bisa jadi itu masuk akal, cuma bedanya nggak terangkat sama mata, nggak bisa tersentuh sama organ tubuh kita. Almarhum akhi, kakak saya meninggal, Habib Muhammad bin Syed al-Lubus. Beliau itu waktu itu mau dioperasi, kankernya mau diambil, dibawa ke satu tempat. Sampai tanya yang mau mati, saudaranya mana? Coba berganti. Itu betul-betulan belah itu membedah pakai kuku. Dan ada asli bal sepuluh orang berlian. Dikira disuruh duduk di situ, suruh apa itu suruh saksi seperti Ibrahim diambil, lalu kemudian begini lagi, rapat. Aku nggak masuk akal. Biasanya orang kalau mau bantu itu pakai operasi dulu, itu namanya baru kita bilang masuk akal. Kalau itu jahit, lacak, dilihat, obat baru kita bilang masuk akal. Kalau itu tetap masuk akal, hanya saja nggak bisa dilacak oleh mata, ukuran dan semuanya. Dia ada orang yang di situ. Ini apa tadi? Gimana ya? Gimana judul itu tadi? Nah itu benar. Orang kan suka ada bilang, aku kerjaan juga kalau ngajar kuliah juga ada. Aku nggak percaya, Ustaz. Ini anak-anak muda sekarang ada buku-buku yang mengajarkan. Ada suka bilang di Masjid Al-Abrar. Buku namanya ditulis oleh Novan Yohanan. Orang yang berkebangsaan Yahudi, agamanya juga orang punya agama Muslim, tidak percaya Tuhan, dan penganut keras LGBT. Bukunya menyebar di mana-mana dan anak-anak muda itu paling hobi baca buku. Artis-artis kita tidak sedang mempromosikan itu. Di antara penganutnya dan nanya waktu itu, ada pernah cerita bahwa dia bilang, Ustaz, saya ini bagaimana mau percaya tentang Tuhan? Sedangkan saya ini tidak dia. Saya baru percaya kalau dia. Lo apa ngambil? Gak apa, oke. Saya ambil sempat hapus, karena saya waktu itu masih ngajar, ambil menghapus. Saya bilang ini, saya tanya kan bagi dia kan kalau yang lihat, kita masuk akal. Saya bilang dia lihat penghapus. Penghapus ini kira-kira kalau saya lepas, dia tetap begitu aja, terbang ke bawah. Merasa dihina dalam pelajaran SD, itu ke bawah, Ustaz, ke bawah. Kenapa jatuh ke bawah? Ya ada gravitasi bumi, ada gravitasi bumi. Percaya ada gravitasi bumi? Ya percaya ada. Pernah lihat gravitasi bumi? Suara dalam. Kenapa ya gravitasi bumi percaya? Kira Allah. Anda bilang, Anda kalau ambil ente punya kucing, Anda lempar ke kolam renang, kira-kira mati gak? Mati. Kenapa mati? Nyawa ini gak pernah dia nyawa. Apa? Kalau ada kabel kuning yang satu merah ente ambil, ente pegang ini berarti. Kenapa? Karena kesentuh. Pernah lihat sentuh? Dan berkali-kali kita tanya, supaya kagak. Kenapa baru ciptaan Allah aja yang tidak kelihatan aja ente selalu ada, apalagi Allah? Gampang sebenarnya. Nah hal-hal yang kayak ini juga sama. Jadi dia mengukur kalau selama dia lihat berarti tidak percaya. Yang berikutnya,
Orang yang bilang kadang-kadang nggak masuk akal itu hanya di luar rata-rata, inhiraf al-'adah, di luar kebiasaan. Dulu ada pernah cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika lawan Marhab bin Abi Marhab. Lawan Marhab bin Abi Marhab itu pakai kesannya buruk di situ. Fat'alimat khaybaru Abi Marhab syarab silahi wa tulud mujarrab idal hurubu balad kalaham. Aku ini namanya Marhab, aku terkenal di Khaybar. Kalau yang mau bertanding sama langsung dihabisin hari itu juga. Ali bin Abi Thalib fatabassama Aliyu. Sayyidina Ali sambil senyum mengatakan, analladzi sammatni ummi Haidar kalaysi ghabatin karihil manzar akilukum bis-sayfi kayla sandar. Ini sudah. Oh, yang nomor bahasa. Tadi ya kok benar. Bisa. Kalau tadi mati. Kata Sayyidina Ali, aku yang dinamakan oleh ibuku si anak sia. Kalau bertanding kemanapun, tidak ada yang pernah bisa mencegah. Dan kalau sudah dibunuh, dia akan menyesal seluruh keluarga. Tahu Marhab bin Abi Marhab ternyata Sayyidina Ali bisa menjaga juga buka kasyaf. Ini Marhab bin Abi Marhab sebelum tanding kepada Ali bin Abi Thalib, semalam dia mimpi didatengin singa, diacak-acak badannya. Sampai dia rap-rap, kalau ibarat orang bangun, dia sampai minum berkali-kali, dia tegang. Ternyata ketika lagi tanding, Sayyidina Ali mengingatkan dia. Maksud Sayyidina Ali ini pemacan yang tadi rumah mimpi itu. Analladzi sammat ummi Haidar. Pas tanding ketika putus lehernya, Ali bin Abi Thalib masuk ke benteng Khaybar. Dia ambil dengan tangan kiri benteng Khaybar sendiri, didorong semua pasukan tentara Khaybar sampai ke dalam dan tertahan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah selesai perang, 80 orang mengangkat pintu Khaybar itu nggak ada kuat. Padahal Ali bin Abi Thalib makan nggak vitamin, nggak apa. Dia nggak ada vitamin kan? Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa dia sampai bisa? Ketika Ali ceritanya dia bilang, Habib, masih ada cerita-cerita tahayul. Bagi dia tahayul. Kenapa? Karena memang di luar kebiasaan. Kayak antum nih, sekarang ukuran-ukuran peyan ada ngangkat beras paling kuat 2 karung. Ada orang sampai 5 karung. Itu mau bilang mustahil. Wah, masuk akal itu di pasar banyak. Di TV style ada orang angkat narik kereta pakai gigi sampai masuk buku jenis book of record tentang orang-orang yang aneh-aneh di dalam buku itu dikumpulin. Itu mau teriak-teriak bahwa buku jenis book of record itu gak masuk akal hanya karena di luar kebiasaan doang. Nah itu biasanya orang bilang gak masuk akal tuh hanya karena dia bilang kata Muhammad Zuhairi ghairu fahmi siyaq. Kadang-kadang dia hanya tidak memahami konteks yang dia lihat. Kalau belum paham, bilang belum paham kan? Bilang gak masuk akal. Oh masuk akal kan ada belum paham. Ya itu udah belum paham. Nah biasanya kata Muhammad Zuhairi wahada hujjatun badaiyah. Ini adalah argumentasi orang-orang primitif. Makanya kita jangan gampang-gampang kasih pahaman orang. Kalau kita belum lengkap baca, kita jangan buru-buru nyalahin orang ini salah, keliru. Kalau kita baca di baru halaman 14, halaman 14. Udah kalau begitu, nah dulu 14 halaman tuh. Makanya kita setelah baca kitab, apa kalimat terakhirnya? Wallahu a'lamu bishawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran. Gak ada hanya kita doang yang benar. Walana ala shawab. Makanya artinya apa? Mempersilahkan orang lain bisa jadi benar, bisa jadi salah. Gak boleh kalau kita doang sendirian. Oleh karena itu sesuatu yang bisa dibilang masuk akal kalau umpama diiringi dengan keimanan. Nah, Isra wal Mi'raj harus diimani dengan keimanan, harus dipercayai di samping dengan akal juga dengan keimanan. Kalau ngambilin mata doang kata Imam Ghazali lemas gitu. Kata Imam Ghazali ada pulpen ditaruh di gelas bengkok.
Betul-betul pakai bisa repot itu kan. Dipikir kalau Imam Ghazali mikir. Kalau ada kita bergerak di tahun kalau kita biasa doang. Imam Ghazali mikir, jangan-jangan kata selama ini kalau aku mengandalkan dengan mataku, berapa kali aku ditipu oleh pandangan mata. Oleh karena itu butuh dengan keimanan. Karena itu Al-Isra wal Mi'raj harus diyakini dengan akal dan keimanan. Dan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.